Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani dengan NPM 102200022. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah teori akuntansi, dan di sini saya akan membahas mengenai konsep penilaian akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya penilaian dalam akuntansi. Penilaian adalah kegiatan yang bertujuan mengambil keputusan tentang sesuatu berdasarkan kriteria baik buruk dan bersifat kualitatif. Penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian suatu memperoleh informasi. Yang kedua yaitu penilaian akuntansi adalah proses menilai aset dan kewajiban perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu aset dan kewajiban merupakan elemen pembentuk posisi keuangan atau neraca yang nantinya dijadikan informasi semantik bagi investor dan kreditor, sehingga tujuan dari penilaian aset ini berkaitan dengan tujuan dari jenis-jenis laporan keuangan. Berikutnya yaitu mengenai jenis penilaian menurut FASB. Yang pertama yaitu historical cost. Yang termasuk ke dalam historical cost yaitu tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan persediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Liabilitas dicatat sebagai jumlah yang timbul sebagai penukar dari kewajiban atau obligation atau dalam keadaan tertentu seperti pajak penghasilan. Sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua yaitu current atau replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga yaitu current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang keempat yaitu present or discount value future cash flow. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar kas keluar bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pelaksanaan usaha normal. Yang kelima yaitu net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima. Dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Berikutnya yaitu mengenai penilaian akuntansi. Yang pertama yaitu biaya historik atau historical cost, yaitu ukuran biaya historis memberikan informasi besaran moneter tentang aset, liabilitas, penghasilan, dan beban terkait menggunakan informasi yang diperoleh, setidaknya sebagian dari hasil transaksi atau peristiwa lain yang memunculkannya. Tujuan dari akuntansi yaitu pemisahan pemilik dengan manajemen dan pertanggungjawaban dari kontrak pemilik dana pada manajemen. Modal dan laba. Laba merupakan selisih modal akhir dengan modal awal. Laba merupakan kinerja perusahaan dalam periode yang ditetapkan. Teori penandingan biaya. Historical cost mengakui adanya aliran biaya yang nantinya akan disandingkan dengan pendapatan. Konservatisme yaitu beban harus segera diakui, sedangkan pendapatan menunggu sampai tingkat kepastiannya cukup tinggi. Penurunan nilai aset segera diakui, sedangkan peningkatan aset tidak diakui. Selanjutnya yaitu nilai kini atau current cost. Bentuk nilai kini. Nilai wajar sama dengan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalih liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pakai adalah nilai sekarang atau arus kas atau manfaat ekonomi lainnya yang entitas perkiraan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan akhirnya. Nilai pemenuhan adalah nilai sekarang dari kas atau sumber daya ekonomi lainnya yang entitas perkiraan akan wajib untuk dialihkan selama entitas memenuhi suatu liabilitas. Biaya kini adalah biaya atas aset yang setara pada tanggal pengukuran yang terdiri dari imbalan yang akan dibayarkan pada tanggal pengukuran ditambah biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut.
Tujuan dari current cost accounting yaitu yang pertama, aset dinilai pada harga beli pada saat ini, kemudian laba ditentukan berdasarkan harga beli pada saat ini, lalu manajer harus mampu mengalokasikan sumber daya untuk memaksimumkan laba, dan masalah dasar yang harus dilakukan manajer serta beberapa jumlah aset yang harus dipertahankan. Selanjutnya mengenai financial capital versus physical capital. Menurut konsep modal keuangan atau financial capital, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai aset bersih atau ekuitas entitas. Konsep ini dianut apabila pemakai laporan keuangan berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli dari modal yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang disadarkan pada misalnya unit output per hari. Konsep ini menggunakan dasar pengukuran biaya kini atau current cost dan digunakan pemakaian informasi bila berkepentingan dengan kemampuan usaha entitas. Berikutnya yaitu exit price accounting. Modal dan laba exit price accounting merupakan sistem akuntansi yang menggunakan harga jual untuk mengukur posisi keuangan dan kinerja suatu badan usaha. Dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu nilai aset non-moneter disesuaikan dengan harga jual pada saat ini yang merupakan bagian dari laba yang belum terrealisasi. Yang kedua yaitu perubahan daya beli diperhitungkan untuk mengukur modal finansial dan hasil operasi. Tujuan akuntansi sesuai untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perusahaan melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Berikutnya perusahaan berusaha meningkatkan kemakmuran, lalu melakukan kemampuan bersaing secara terus-menerus, dan yang terakhir yaitu berkepentingan dengan kas yang diterima dari kegiatan yang dilakukan. Manfaat dari exit price accounting yaitu memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang relevan dan reliable, mempunyai sifat adiktif, dapat digunakan sebagai dasar alokasi sesuai dengan kenyataan, objektif, dapat digunakan untuk mengukur risiko apabila harga jual berbeda jauh dengan harga beli, menunjukkan risiko yang tinggi. Berikut adalah alasan current cost lebih dipilih daripada exit price. Yang pertama yaitu apabila harga jual perlu evaluasi karena setelah pembelian biasanya harga jatuh. Yang kedua yaitu exit price lebih menekankan kegiatan usaha jangka pendek atau likuidasi. Yang ketiga, exit price cenderung mengantisipasi laba operasi sebelum terjadi penjualan. Terakhir yaitu mengenai value in use versus value in exchange, nilai yang digunakan versus nilai yang dipertukarkan. Yang pertama, value in use, aset dimiliki tidak untuk dijual, tidak semua aset dapat dijual secara terpisah, aset digunakan untuk kegiatan perusahaan, serta fokus pada kepentingan investor atau organisasi kegiatan produktif. Mengenai value in exchange yaitu pendekatan manajer dan kreditor lebih mengutamakan kinerja jangka pendek, cukup berarti bagi perusahaan yang mempunyai likuidasi, perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan yang berubah secara cepat, atau perusahaan sekuritas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.